Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur ada di hari ini. Mari kita melandasi dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau bersyukur dan kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, buka hati pikiran kami, beri kami hikmat pengertian supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah jangan buang-buang berkat. Bapak Ibu, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan adalah sangat terkenal. Dan satu-satunya kisah dalam Alkitab yang dicatat oleh 4 kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu hanyalah kisah 5 roti dan 2 ikan. Nah, dalam Matius 14:20 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Itu yang disampaikan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dan sementara yang kita sudah dengarkan dalam Yohanes 6:12, dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Nah, dari pernyataan Yesus ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika ada berkat apapun itu, ya, seperti 5 roti ataupun hanya 2 ikan, mari jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, mohon berkat kepada Tuhan. Artinya dalam implikasi dalam hari-hari kita, walau mungkin gaji dan pendapatanmu kurang, makanan hari ini tidak enak, atau ada hal yang mungkin sulit, ya, atau ada hal-hal yang mungkin mustahil. Tapi kalau ada ucapan syukur, ada doa, pasti ada mujizat Tuhan. Nah, Injil Yohanes 6:11 berkata lebih jelas bahwa Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur atasnya. Dan kemudian Yesus berdoa. Dan dia mengucap berkat. Dan terjadilah mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rezeki atau pendapatan kita seberapapun, kalau disertai dengan doa dan ucapan syukur, pasti akan mendatangkan berkat dan mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus saja yang adalah Tuhan sumber berkat, pemilik dan yang empunya berkat, menyuruh untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan itu. Apalagi kita yang hanya penerima berkat. Tuhan bisa saja buat mujizat baru. Dia bisa mengulangi lagi dan mereka sungguh bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Yang bagi murid-murid yang belum dapat. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena berkat apapun itu bukan dilihat bentuknya apa, barangnya apa, dan berapa harganya. Melainkan dilihat dari bagaimana seseorang harus menghargai apapun yang ia punyai, yang ia miliki, dan yang dia alami saat ini. Artinya, jangan ada yang sisa, jangan ada yang terbuang, jangan ada yang percuma. Inilah pesan dan inilah sesungguhnya hal yang penting yang mau disampaikan melalui kisah ini. Yang ketiga, bahwa jangan menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Jangan memboroskannya. Perhatikan bahwa tujuan Yesus menyuruh mengumpulkan semua sisa itu adalah supaya tidak ada yang terbuang. Sebagaimana disampaikan dalam Yohanes 6 ayat 12. Dan kemudian dikatakan karena semua berkat baik besar maupun kecil diberikan dengan suatu syarat ini. Yaitu bahwa tidak boleh ada yang terbuang dan tidak boleh ada pemborosan. Saudara, orang-orang Yahudi punya peribahasa. Qui panem contemnin in gravem insidit paupratem. Dikatakan orang yang menghina roti akan jatuh miskin dan papa. Dan itulah yang terjadi ketika kita tidak menghargai berkat Tuhan. Dan yang keempat, kalau ada kelebihan makanan atau ada kelebihan berkat apapun itu, ingatlah bahwa masih ada orang lain yang begitu membutuhkan hal itu. Maka salurkanlah pada mereka daripada kita menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakannya. Belilah apa yang merupakan kebutuhan dan jangan yang bukan kebutuhan. Kiranya kita dapat belajar dari kehidupan dan sikap Yesus ini terkait dengan berkat yang Dia beri. Jangan buang-buang berkat. Tuhan kiranya memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, teraikanlah dalam hati kami, agar supaya kami belajar hidup untuk mensyukuri segala apapun yang Tuhan beri, dan kami boleh melihat perbuatan Tuhan sungguh dahsyat ajaib dalam hidup kami, dan juga ajar kami setelah kami mengalami berkat-Mu, kami tidak melupakan untuk sungguh-sungguh kami betul-betul menggunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin, bahkan menjadi manfaat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.